A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ala dukhuli fihi. Di dalam masuk ke dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas kebenaran dibandingkan dengan kesesatan. Ay dhahara bil ayatil bayyinati. Tegasnya dizahirkan di dalam ayat ini dengan penjelasan annal imana rusydun, bahwasanya iman itu merupakan petunjuk atau jalan kebenaran. Wal kufra ghayyun, sedangkan kufur itu kesesatan. Nazalat fi man kana lahu, diturunkan ayat ini dari golongan orang-orang kana lahu, bukti bahwa orang-orang tersebut minal ansori auladun, dari kalangan orang-orang Ansor dan anak-anaknya. Arada ayyukrihahum ala Islam, yang menginginkan orang-orang Ansor tersebut bahwa mereka memaksa kepada anak-anaknya untuk masuk kepada agama Islam. Faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang ingkar kepada taghut atau yang kufur kepada taghut. At-taghut itu asy-syaitani awal asnami. Taghut itu setan atau berhala. Wa huwa yutlaqu 'ala al-mufradi wal jam'i. Wa huwa, dan taghut itu suka dikatakan atau dibahasakan sebagai kalimat mufrad, tunggal, wal jam'i atau jama'. Kata taghut itu kadang-kadang tunggal atau jama'. Wa yu'min billahi faqad istamsaka, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh telah memegang. Tamassaka berarti memegang. Bil urwatil wusqa, kepada tali yang sangat kuat. Bila aqdil muhkami, dengan tali yang dikukuhkan. La fisama, tidak akan terputus. Inqata'a, tidak terputus. Laha, kepada peregangan mereka itu. Wallahu sami'un, dan Allah itu maha mendengar. Lima yuqalu, terhadap apa-apa yang kalian ucapkan. Alimun, dan Allah maha mengetahui bima yuf'alu, terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, di dalam ayat 256 surat Al-Baqarah ini difirmankan oleh Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Berkaitan dengan apa? Dengan masuknya kepada agama Islam. Ala dukhuli fi. Jadi ditegaskan di sini bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk kepada agama Islam. Atau Allah berfirman bahwa tidak ada paksaan untuk masuk kepada agama Islam. Kenapa demikian? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena telah jelas antara kebenaran dengan kesesatan itu telah jelas, telah nyata.
La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin masuk kepada Islam, itu tidak perlu dipaksa. Bahkan seandainya seseorang masuk Islam karena terpaksa, maka tidak sahlah Islamnya. Atau seseorang masuk kepada Islam karena ada niatan-niatan lain, maka tidak sahlah Islamnya. Jadi harus betul-betul masuk Islam itu atas dasar kerelaan sendiri, keikhlasan sendiri, dan keyakinan sendiri. Tidak boleh atas paksaan dari siapapun. Karena jelas di sini kebenaran itu telah jelas dan kesesatan itu juga telah jelas. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Nah, di dalam ayat ini berkaitan dengan bahwa telah didohirkan di sini bahwa ayat ini telah jelas. Annal iman rusydun, bahwa iman itu merupakan petunjuk, merupakan jalan kebenaran. Wal kufru ghayyun, dan kekufuran itu merupakan kesesatan. Jadi keimanan itu merupakan jalan kebenaran dan kufur itu adalah merupakan kesesatan. Jadi apabila seseorang beriman kepada Allah, berarti dia telah menemukan jalan kebenaran. Masuk kepada Islam berarti dia telah menemukan jalan kebenaran. Jauh bedanya antara iman dengan kufur. Sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Apa asbabun nuzul daripada ayat ini adalah nazalat fi man kana lahu minal ansari auladun, bahwa diturunkan ayat ini berkaitan dengan ada orang-orang Ansar pada waktu itu memaksa anak-anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang tua Bani Ansar ini, orang-orang Ansar ini yang di Madinah yang telah lebih dulu masuk Islam menginginkan agar anak-anaknya ini masuk Islam, sehingga dipaksa agar masuk Islam mengikuti orang-orang tuanya. Nah, turunlah ayat ini, tidak boleh dipaksa, melainkan berikan pengertian kepada mereka, berikan pengajaran kepada mereka sampai mereka yakin, berikan pemahaman kepada mereka tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Islam, sampai kemudian mereka yakin dan paham, barulah mereka masuk Islam dengan keyakinan dan kepahaman yang penuh, bukan karena dorongan atau paksaan. Faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar atau kufur kepada taghut. Nah, taghut di sini dikatakan syaitan, awil asnami, atau berhala. Jadi kata taghut ini itu bisa dinisbahkan kepada syaitan atau kepada berhala. Nah, kalau berhala itu berarti sesembahan selain Allah, pengabdian kepada selain Allah. Itu namanya berhala. Mengikuti aturan-aturan yang bertentangan dengan Allah itu termasuk taghut. Itu termasuk berhala. Sebuah aturan apapun yang penting tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, boleh. Aturan yang dibuat oleh manusia tapi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, boleh diikuti. Tetapi kalau aturan itu, peraturan apapun, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan firman Allah dan Rasul, itu masuk dalam kategori berhala atau taghut. Setan juga termasuk taghut, karena setan pasti mengajak manusia untuk mengingkari dari jalan Allah, untuk lepas dari jalan Allah. Makanya dikatakan sabilis syaitan, sabilit taghut, jalan setan atau jalan taghut. Dan kata taghut ini kadang-kadang mufrad, tunggal, atau jamak. Jadi bisa diartikan taghut ini secara aturan perorangan atau aturan berkelompok, berhala sendiri atau berhala berjamaah bersama-sama, sebuah kelompok tertentu. Itu jamaah dari taghut. Atau secara mufrad, secara sendiri-sendiri.
Jadi siapapun misalkan secara perorangan yang mengajak ingkar dari Allah dan Rasul itu taghut, walaupun satu orang atau sekelompok orang yang mengajak untuk ingkar dari Allah dan Rasul, itu berarti taghut. Ya, itu taghut. Nah, barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap taghut, wa yu'min billahi faqad istamsaka, dan siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah faqad istamsaka, maka dia telah memegang bil urwatil wuthqa, tali yang kuat, tali yang kokoh. Jadi beriman kepada Allah ini berarti seseorang telah mengikat tali yang kuat atau telah memegang tali yang kuat, hablum min Allah, ya. Jadi memegang tali yang kuat, la fisama lah, tidak akan terputus lagi darinya. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman kepada Allah berarti dia telah memegang tali yang kuat yang tidak akan terputus lagi. Tidak akan terputus lagi. Wallahu sami'un, dan Allah itu maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Jadi setiap apa yang diucapkan itu Allah maha mendengar, alimun, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan. Jadi keingkaran kepada Allah, ikut kepada tauhid, Allah tahu. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang ketika pengingkaran kepada Allah dan nurut kepada tauhid, Allah mengetahui. Allah maha mendengar. Di dalam ayat berikutnya, Allahu waliyu, dan Allah itu penolong atau yang menolong, nasir, yang menolong. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati, Allah yang mengeluarkan mereka minadh-dhulumati, dari kegelapan. Zulumat ini al-kufri, yaitu kekufuran, ila nur, kepada cahaya. Nur di sini al-iman, yaitu iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, yang menjadi penolong-penolong mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nur, taghut ini mengeluarkan mereka minan nur, dari cahaya, ila dzulumat, kepada kegelapan. Zikrul ikhraji imma bi muqabalati qawlihi yukhrijuhum minadh dhulumat. Nah, dikatakan di sini ikhraji, jadi mengeluarkan itu merupakan menjadi perbandingan firman Allah terhadap taghut. Artinya kalimat mengeluarkan ini, bagaimana Allah mengeluarkan dan taghut mengeluarkan. Nah, perbandingan mengeluarkannya ternyata berbeda antara Allah dengan taghut. Au fi kulli man amana bin nabiyyi, atau dalam hal setiap orang-orang yang beriman kepada Nabi qabla ya'astihi, sebelum diutusnya Rasul, minal Yahudi, dari golongan Yahudi, summa kafaru bihi, kemudian mereka kufur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, dan mereka itu ashabun nar, penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 257 ini Allah menegaskan bahwa Allah lah yang merupakan penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman.
Dan Allah lah yukhrijuhum minadh-dhulumat, yang mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan. Dari kegelapan apa? Dari kekufuran, dari keingkaran. Keingkaran kepada Allah, keingkaran kepada Al-Quran, ketidakpatuhan, itu zuluman. Jadi sikap kufur ini dikatakan zuluman, seperti sebuah kegelapan. Bahkan kufur juga dikatakan jahiliyah. Makanya orang-orang Arab jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh, peradaban mereka tinggi. Tetapi walaupun peradaban mereka tinggi, tetap dikatakan jahiliyah. Karena apa? Karena mereka kufur kepada Allah. Mereka ingkar kepada perintah-perintah Allah, maka dikatakan jahiliyah. Oleh karena itu, siapapun di zaman sekarang, apabila ingkar kepada perintah Allah, tidak yakin dan tidak percaya kepada firman-firman Allah, berarti dia termasuk kufur dan jahiliyah. Zulumah, kegelapan, tidak mengetahui jalan yang terang, tidak mengetahui kebenaran. Ila nur, kepada cahaya. Jadi Allah lah yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya itu apa? Al-iman, keimanan. Jadi keimanan ini sama dengan cahaya yang akan menerangi hati orang itu. Karena dengan keimanan itu maka dia akan mengenal Allah, akan meyakini Allah. Dengan keimanan itulah maka dia akan memahami apa-apa yang harus dia kerjakan di dalam kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu awliya'uhumut taghut, penolong-penolongnya taghut. Kembali lagi tadi disebutkan taghut. Jadi orang-orang kafir ini yang menolongnya taghut. Taghut itu apa? Syaitan dan berhala. Nah, berhala ini jangan diartikan hanya sekedar patung. Ya. Apapun yang ingkar, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, itu berhala. Apapun. Ya. Karena di sini penolongnya adalah taghut. Berarti manusia juga. Termasuk peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Allah itu taghut. Itu taghut. Karena di sini katakan jangankan menolong mereka, itu adalah taghut. Tetapi apa yang dilakukan oleh para taghut ini? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulum. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Sebaliknya, kalau Allah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, kalau taghut ini mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Sebaliknya. Jadi kalau ada seseorang yang tadinya beriman kepada Allah, kemudian murtad, naudzubillah min dzalik, berarti dia telah disesatkan oleh taghut, telah dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan kembali. Itulah pekerjaan taghut. Pekerjaan taghut itu senantiasa menarik manusia dari cahaya kepada kegelapan. Yang tadinya beriman menjadi kufur. Itulah taghut. Harus hati-hati. Taghut ini bisa masuk melalui pemikiran-pemikiran, bisa masuk melalui ideologi-ideologi. Jadi jangan dimaknai patung itu hanya berbentuk, berhala ini hanya berbentuk patung dari batu. Tidak. Termasuk peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Al-Quran, itu berarti taghut. Ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan firman Allah dan tuntunan Rasulullah SAW, itu berarti taghut. Karena akan menggelapkan hati manusia, akan menggelapkan pemikiran manusia, akan menyesatkan pemikiran dan hati manusia dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini lebih jelas lagi, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang kafir, taghut ini, yang ingkar kepada Allah, yang tidak yakin, tidak beriman kepada Allah itu,
Dengan jelas disebutkan di sini dalam Al-Quran, mereka itu adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Beda dengan orang yang beriman tapi dia berdosa. Nah, insya Allah mereka tidak akan kekal, walaupun mereka masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tetapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka karena masih ada keimanan di dalam hatinya. Maka setelah dosa-dosanya dibersihkan di dalam neraka, dicuci di dalam neraka dengan syafaat Rasulullah SAW, dia diangkat ke surga sebagai jahanimiyin, yaitu penduduk mantan ahli neraka, dimasukkan ke surga. Tetapi yang kufur atau taghut yang ingkar kepada Allah itu hum fiha khalidun, mereka kekal berada di dalamnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dua ayat surat Al-Baqarah 256 dan 257 pada kesempatan ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beriman kepada Allah dan yakin dengan firman-firman Allah, sehingga kita akan keluar dari kegelapan kepada cahaya, minal dhulumati ilan nur. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kajian kita pada malam hari ini, silakan. Pertanyaan tentang ini Pak Ustadz, yang masuk Islam tanpa paksaan dan tanpa ada alasan apapun. Misal kayak sekarang kan banyak nih yang muslim sama yang non muslim, tadinya pacaran gitu, akhirnya karena ingin menikah gitu kan, akhirnya si non muslim ini masuk Islam. Nah kan tadi Pak Ustadz bilang tidak sah kalau Islam seperti itu karena tujuannya hanya untuk menikah gitu. Itu menyikapinya seperti apa Ustaz? Iya. Nah, ini memang di kalangan masyarakat kita ada ya seperti itu. Seperti itu. Artinya terjadi pernikahan antara dua orang yang berbeda agama tadinya. Ketika pacaran mereka berbeda agama. Yang satu non muslim, yang satu Islam. Nah, kemudian terjadilah pernikahan. Dan yang terpenting di sini, memang di dalam ajaran Islam, seseorang yang mau menikah dengan orang Islam, baik laki perempuan, itu harus muslim dulu, harus masuk Islam dulu, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Tidak sah nikahnya kalau mereka masih dalam keadaan non muslim atau kafir. Oleh karena itu perlu diperhatikan tadi bahwa masuk Islamnya itu jangan karena mau nikah, jangan karena mau nikah, tetapi betul-betul atas keyakinan sendiri, atas keimanan. Sebab bila seseorang ini masuk Islam hanya berdasarkan karena cinta atau keinginan untuk menikahi seseorang, ini dikhawatirkan nanti ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya atau ketidakharmonisan di dalam berkeluarganya, orang yang non muslim tadi karena masuk Islamnya bukan karena keyakinan tetapi karena cinta kepada seseorang, itu bisa kembali lagi murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin seseorang pindah agama tapi tanpa keyakinan, sedangkan di dalam agama ini banyak aturan-aturan, perintah-perintah yang harus dikerjakan. Seperti dalam Islam, ada rukun iman, ada rukun Islam. Bagaimana mungkin kalau dia bisa mengerjakan itu tanpa keyakinan? Tanpa keyakinan. Bagaimana dia akan mengerjakan sholat, puasa, zakat, sampai haji dan sebagainya? Ini semua harus dilakukan dengan keyakinan, harus dengan niat yang ikhlas. Harus niat yang ikhlas. Walaupun secara syariat seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat sah masuk Islam, tetapi dikhawatirkan tidak sempurna keimanannya kalau niatnya
menikah. Dikhawatirkan tidak sempurna. Secara lahir ya dia sah karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian disaksikan oleh orang. Dia berikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sah dia masuk Islam. Masuk Islamnya sah. Tetapi dikhawatirkan keimanannya nggak sempurna. Oleh karena itu yang terbaik adalah pelajari terlebih dahulu tentang Islam sebelum menikah. Sebelum menikah, beri waktu dia untuk belajar dengan Islam, beri waktu dia untuk ada keyakinan, setelah itu boleh menikah. Itu yang terbaik supaya di dalam perjalanan berumah tangganya tidak menghadapi kendala berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Itu barangkali ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang lain? Kalau masih ada kita masih lanjutkan pembahasan ini, kecuali kalau tidak ada nanti kita tutup. Selesai? Tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.